Saya kalau tanya ke Anda, Hilman, yang lainnya, apakah Anda manusia atau bukan? Man, manusia bukan, Man? Manusia, Pak. Jawab manusia. Nah, kemudian kalau saya tanya, kejar lagi dengan pertanyaan, manusia itu apa? Disinilah kemudian titik kebingungan manusia. Ya kan? Karena ketika ditanya manusia itu apa, banyak juga yang tidak bisa menjawabnya. Coba manusia itu apa? Makhluk yang berakal, makhluk yang berbudi, gitu ya. Kan beda-beda. Ya. Beda-beda itu. Makanya kenapa kemudian, nah ini analogi lah, Anda ini jurusan teknik komputer, Anda akan membuat aplikasi. Maka ketika Anda membuat aplikasi, yang paling paham, yang paling tahu kelebihan kekurangan aplikasi, ya, spek up aplikasi dan yang lainnya, codingnya seperti apa, ya, developnya bagaimana, itu adalah Anda yang membuat aplikasi itu. Betul kan? Jadi yang akan tahu tentang aplikasi itu adalah Anda. Nah, kemudian banyak yang menggunakannya. Bagaimana cara pengguna atau user menggunakan aplikasi Anda? Pada siapa harus bertanyanya? Tentu saja akan bertanya kepada Anda sebagai pembuatnya. Tetapi apakah mungkin Anda hanya akan menggunakan waktu Anda untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan user? Saya tidak yakin seperti itu. Ya. Kenapa? Karena begitu banyaknya user yang menggunakan aplikasi Anda. Ya. Maka Anda mengantisipasinya dengan membuat manual, bukan buku manual yang akan mengenalkan aplikasi Anda, ya, petunjuk penggunaan, yang akan mengenalkan aplikasi ini apa, deskripsinya bagaimana, kegunaannya untuk apa, kalau ada kendala harus bagaimana. Ya kan? Nah, kalau konsepsi ini diterima, maka seperti itu juga manusia. Yang paling tahu tentang manusia itu apa, bagaimana, ya, potensinya apa, kalau rusak harus bagaimana, perawatannya bagaimana, ya tanyakan pada penciptanya. Mungkin berjumpa dengan penciptanya, ya mungkin saja. Tetapi penciptanya sudah mengantisipasi dengan membuat buku manual. Ya. Nah, maka tentang manusia, kita tidak bisa tidak harus mengkaji konsepsi manusia itu menurut pandangan penciptanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan manusia itu karena mempunyai setidaknya 4 unsur dan 1 posisi. Ya. Apa unsurnya? Fisik. Yang bashar itu. Ya. Yang kedua, psikis. Jadi ada fisik, ada psikis, ada ruh, ada jiwa. Inilah yang disebut dengan insan. Yang ketiga, baik fisik ataupun ruh itu mempunyai kebutuhan baik secara sosial ataupun spiritual, ya. Maka dikenallah manusia dengan konsepsi nas. Karena kan butuh makan, ya. Jadi kalau hanya fisik saja, ya hewan juga punya kan wujud fisik. Fisik saja hewan punya wujud fisik. Ruh, ya hewan juga punya, ya. Kebutuhan makan, kebutuhan sosial, hewan juga punya itu. Ya. Kebutuhan mohon maaf kawin, bagi manusia itu berumah tangga, misalkan. Hewan juga punya. Lalu apa yang membedakan konsepsi manusia dengan hewan? Itu adalah konsepsi Bani Adam, ini yang paling utama. Aspek historisitas. Aspek kesejarah. Jadi manusia mempunyai aspek historis, mempunyai aspek kesejarahan. Maka muncullah 7 turunan, misalkan dalam konsepsi Nusantara, ya. 7 turunan tuh. Ayah, kakek, uyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait sibur. Dalam konsepsi Arab, nama itu mesti 3. Nama dia, nama ayah, nama kakek. Ya. Jadi Hilman bin Ahmad bin Mahmud. Ya. Jadi mesti 3. Kenapa? Aspek historisitas. Di barat misalkan ada konsepsi memberikan nama junior. Cristiano Ronaldo. Anaknya Cristiano Ronaldo Junior. Ya.
George Walker Bush. Ayahnya George Bush. Jadi kenapa ada seperti itu? Ya Al-Quran sudah menangkap. Anda bayangkan dengan kondisi teknologi komunikasi yang sangat rendah, mungkin terbelakang pada saat itu ya, bahkan belum ada. Al-Quran mampu menangkap suasana kebatinan manusia di Nusantara ya, dengan 7 turunan itu ya. Konsepsi jelas kalau di Arab, konsepsi di Barat gitu. Atau di Cina misalkan dengan konsepsi marga itu ya. Kan marga juga merupakan aspek historisitas ya. Dan satu posisi sebagai abid. Jadi ini manusia. Jadi kalau Anda ditanya, Anda manusia? Ya, saya manusia, Pak. Apa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang punya fisik, punya ruh sebagai pelengkap fisik, ya, yang menghidupkan fisik itu. Punya aspek nas, dibekali kebutuhan-kebutuhan, ya, dan juga mempunyai aspek historisitas. Fungsinya untuk apa? Sebagai abud, sebagai ibad, ya, hamba yang beribadah. Baik. Nah, Fatur bertanya, ya, jika memang manusia itu terbatas, mengapa banyak manusia ilmuwan yang selalu akan tertarik dengan ilmu-ilmu baru? Apakah akal manusia itu tidak terbatas? Saya katakan, akal ini terbatas. Tetapi objek yang dikaji oleh akal itu tidak terbatas. Tetapi akal mempunyai keterbatasan. Sederhana saja ini. Kalau ini ada kopi nih, ya, ada kopi, Man. Man, ketika kopi ini diseruput, Bismillah, manis, Man. Nah kemudian Hilman akan tanya ke saya, Pak, manis itu yang bagaimana? Coba bagaimana akal mendeskripsikan manis? Itu saja sudah susah. Jadi kita jangan dulu bicara makrokosmos, ya, semesta gitu ya. Kita bicara rasa saja, akal sudah tidak bisa menjelaskan. Manis yang bagaimana, Man? Manis itu. Nah, Hilman paling, Pak, itu kan ada kopi, coba Bapak minum. Gimana rasanya, Pak? Manis. Nah, itulah manis. Jadi akal itu mempunyai keterbatasan untuk mempelajari objek yang tidak terbatas. Makanya Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, jika kau ingin menjelajahi, menelusuri alam semesta, ya, min aqtaris samawati wal ardh, dari semesta langit dan semesta bumi, fanfudu, maka jelajahilah. La tanfuzuna illa bisultan. Kau tidak akan bisa menjelajahinya kecuali mempunyai ilmunya. Ya. Maka disuruh tuh, akal diberikan oleh manusia dengan segala keterbatasannya, tetapi gunakan semaksimal mungkin. Nah, kendaraan akal ini kan otak. Ya. Nah, kalau saya tanya ke Anda, sudah berapa persen otak yang Anda gunakan? Nah, coba. Berapa persen otak yang sudah kita gunakan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini? Ada 10%, 15%, 20%, ada tidak? Konon katanya, Einstein yang dikatakan sebagai manusia yang mempunyai kapasitas otak cukup besar dan paling jenius, itu pernah diukur seberapa banyak dia menggunakan kapasitas otaknya. Dilihat apa variabelnya, seberapa banyak sel yang mati dalam otak itu. Sel yang mengalami kerusakan, ya, kalau digunakan kan rusak. Ternyata Einstein itu diasumsikan penggunaan otaknya itu hanya 6%. Gitu ya. Tapi 6% saja sudah bisa bikin bom atom. Gitu. Sudah tahu kapasitas matahari segala macam. Luar biasa.
Jadi keterbatasan yang itu ternyata tidak kecil, batasnya juga sangat besar gitu ya. Gitu. Maka objeknya pasti lebih besar lagi. Konsisten dalam meningkatkan ketakwaan. Ya, Nadia ya. Banyak bergaul dengan orang baik, banyak bergaul dengan orang soleh, ya. Gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu diberikan potensi fujur, ya, keburukan, wa taqwa dan ketakwaan. Ya, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan. Caranya bagaimana? Banyak bergaul dengan orang soleh, ya. Karena keimanan seseorang, ketakwaan seseorang, iman dan takwa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kata Nabi, kalau dia bergaul dengan pandai besi, pasti akan kena cipratan api gitu ya. Walaupun kita tidak memainkan api itu. Dan kalau dia bergaul dengan penjual parfum, pasti akan ke bawah wanginya gitu ya. Walaupun kita tidak menjual parfum itu. Maka bergaullah dan dekatlah dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa orang yang bertakwa ini yang paling takut dengan Tuhannya? Yang paling takut dengan Tuhan. Nikah juga dengan orang yang takut dengan Tuhannya. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau dia takut kepada Tuhannya, maka dia akan menjaga ciptaan Tuhannya. Ya kan gitu. Maka istri sebagai ciptaan Tuhannya, ini pasti akan dijaga benar-benar oleh. Oke, Andre di sini bertanya, eksploitasi yang sebelumnya kan di alam peralatan nilai kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan seperti contohnya berkembang. Apakah itu termasuk kesalahan dan maksud kewajiban Anda melihara resursi? Ini akan dikaji pekan depan ya dalam materi relasi manusia dengan alam. Ya. Oke, hak juga tidak boleh dilalaikan dan disampaikan karena itu kewajiban. Contohnya hak seperti apa yang di kewajiban orang lain. Ya kalau Anda sebagai pimpinan, maka kewajiban Anda adalah hak orang lain. Kewajiban Anda adalah membayar gaji. Pegawai Anda itu haknya mendapatkan gaji. Nah, kalau Anda sebagai pegawai, maka kewajiban Anda adalah hak dari pimpinan, hak dari bos. Ya. Nah, itu tidak boleh dilalaikan. Terutama dalam urusan membayar gaji, ya, membayar honor. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan sampai honor itu atau membayar seseorang itu, membayar upah itu, ya, jangan sampai keringatnya kering duluan. Atau bahkan saya mah kerjanya di gedung gitu ya, tidak ada AC-nya, tidak berkeringat, gimana? Ya itu kan bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan. Kita manai jangan lama-lama gitu ya, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti gitu ya. Beres pekerjaan langsung penuhi hak. Oke, izin bertanya, mengapa sebutan manusia dalam Al-Quran tidak satu saja yang mencakup biologis, historis, intelektual, sosiologis, dan posisional tersebut? Oke, ya, Devina menarik pertanyaannya. Kenapa Al-Quran tidak menyebut pada satu aspek saja? Ya kalau ada mungkin bisa ya. Cuma kan permasalahannya Al-Quran ini diturunkan bilisani qaulihim, dengan bahasa kaumnya. Ya. Nah, dengan bahasa kaumnya, maka bahasa yang dipakai oleh Al-Quran itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kaum atau oleh umat yang membacanya. Nah, kalau kemudian hanya disebutkan dengan satu konsep, apakah umat pada saat itu, ya, ketika Al-Quran ini turun, bisa memahami itu? Bahkan sampai sekarang, misalkan. Apakah bisa memahami secara utuh? Maka kemudian dicoba dipisah-pisahkan, baru kemudian dari sinilah hikmahnya, maka berkembang dalam konsepsi tafsir yang namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini nanti berdasarkan tema-tema, misalkan kalau mencari makna manusia menurut Al-Quran, maka dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan
manusia atau menyebut kata manusia. Ya. Maka muncullah tadi dalam Al-Qur'an manusia itu konsepsinya adalah bashar, ya, insan, nas, dan juga Bani Adam. Kemudian alasan yang selanjutnya misalkan seperti ini. Ketika Nabi mengatakan ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Basyarum mislukum, manusia seperti kalian, kata Nabi, ini menunjukkan bahwa Nabi sama dengan kita. Tetapi hanya menggunakan terminologi basyar, artinya apa? Yang sama itu hanya fisiknya saja. Artinya aspek yang lain itu tidak sama. Nah, kalau misalkan hanya satu konsep saja, misalkan, ini kan nanti memunculkan lagi perspektif yang lebih membingungkan, ya. Kenapa? Karena pada aspek insan, Nabi beda dengan kita. Sholatnya Nabi, ibadahnya Nabi, ya, itu kan beda sama kita. Tahajud itu diwajibkan oleh Nabi. Konsekuensi kalau tahajud itu diwajibkan untuk kita, misalnya. Coba bagaimana? Bahkan untuk sholat subuh saja kita masuk ke kesiangan, kan ya? Jangankan tahajud yang jam 3, jam setengah 4, gitu ya. Gitu ya, Devina, ya. Lola di sini bertanya, dalam video dijelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban melihat lingkungan, namun melihat yang sekarang ini manusia merusak lingkungannya. Menebang hutan, mengedulkan gunung, ya, pembangunan seperti gedung tinggi, jalan tol, rel, kereta, ya. Yang bagaimana tanggapan Bapak tersebut? Wah, ini saya harus hati-hati karena kalau saya menjawab kemudian yang bertanyanya mahasiswa jurusan sipil, kalau saya katakan ini pasti akan tersinggung. Ada di manusia terhadap alam. Secara prinsip kan, saya berikan gambarannya. Alam ini diciptakan untuk manusia. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 dijelaskan semua Allah ciptakan itu untuk manusia. Hewan, hutan. Tetapi bukan berarti kita harus berlebih-lebihan. Maka Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrif. Makan dan minumlah, artinya gunakan apa yang ada di alam ini untukmu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan apa? Silakan gunakan, tetapi juga perhatikan aspek konservasi, aspek keberlanjutan. Nah, inilah yang jarang diperhatikan oleh kita pada saat ini. Oke, Aprilia kemudian bertanya, Allah mewajibkan seluruh manusia untuk menyembahnya dan taat padanya. Lalu mengapa ya Pak Allah ingin disembah oleh manusia? Iya, kemarin ada pertanyaan menarik, April, ya, hari Senin, Pak, kalau masih Bapak murtad ini bagaimana? Saya katakan, yang pertama saya sedih. Terus, kata mahasiswa itu, ya saya akan mengajak untuk diskusi berbagi perspektif. Nah, kalau ternyata dia masih ingin murtad, bagaimana Pak? Ya itu adalah haknya. Saya tidak mempunyai hak untuk memaksa dia. Kenapa? Karena Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jika kalian ingin kafir maka silakan kafir, jika kalian ingin beriman silakan beriman, ya. Tentu saja berimannya kita itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Dan kafirnya kita tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Nah, kalau begitu kenapa Allah ingin disembah? Nyambung dengan pertanyaan Aprilia. Kenapa Allah disembah? Pada prinsipnya ini adalah bagian dari pertama kewajiban kita, yang kedua kebutuhan kita. Menyembahnya kita kepada Allah, juga Allah tidak dalam ayat tadi, ya, tidak dalam konteks memaksa, tetapi Allah memberikan kepada kita pembelajaran bahwa segala sesuatu itu mempunyai konsekuensi. Ketika Anda menyembah, maka konsekuensinya ini. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adn. Yang beriman, beramal soleh, mendapat kabar gembira dan balasan bagi mereka adalah surga. Ya.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fin nari jahannam. Jadi ada konsekuensi, artinya apa? Ini kemudian mengajarkan pada kita bahwa apapun yang kita lakukan, maka kita harus menerima konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kita. Ya, gitu. Kok Allah seperti ingin disembah? Ya memang bahasanya perintah. Tetapi kan Allah kemudian menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa itu akhirnya adalah kebutuhan kita. Ya. Oke, Aldrin, kalau tadi disebutkan ada hak dan kewajiban dari Muslim ke muslim, bagaimana ada hak kewajiban Muslim ke non-Muslim, Pak? Apakah sama namun dalam beberapa konteks? Oke, pekan depan ya, ini relasi antar manusia. Mengapa Allah yang memberikan sedikit uang pada semudah yang terbilang Allah aja? Ya, itu kan dalam urusan ruh ya. Allah memberikan ilmu tentang ruh ini memang sedikit. Tetapi di luar itu Allah memberikan keleluasaan. Makanya Allah dalam surat Ali Imran misalkan mengatakan innal ladzina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab ini? Adalah para ilmuwan cendekia. Kenapa Allah dalam beberapa hal itu kok dibatasi, ya? Terutama dalam urusan ruh ya. Gitu ya, walau alam ya, walau alam. Saya coba mempelajari lagi ya, Arif ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba nanti gali lagi perspektif lebih luas. Tapi kalau saya sebagai seorang Muslim, untuk pribadi saya sudah mengatakan udah samina wa ta'ah. Ya. Walaupun memang kadang kita tidak puas. Gitu. Walaupun kadang kita tidak. Tapi ya udahlah. Ada hal lain yang nampaknya perlu kita juga pikirkan. Selain tentu saja apa yang ada di pikiran kita. Oke, Arif, pekan depan ingatkan saya, Arif ya. Perspektif lain dari jawaban untuk pertanyaan Arif. Seorang manusia melewatkan kewajiban. Ini kezaliman ya. Pekan depan ya, relasi ya. Oke, lanjut. Bagaimana jika saya menjaga batasan dengan seseorang yang selalu memberikan pengaruh berupa saya benar-benar tidak paham bersama dengannya, masalah kontak sosial media dengannya saya putuskan ya. Oke. Toxic people. Apakah yang merupakan tindakan melanggar hak muslim? Saya pikir tidak ya. Gitu. Memang kewajiban muslim terhadap muslim itu ada 6, kemudian dalam Al-Qur'an juga ada dalam surat Al-Asr dikatakan ya, manusia itu dalam kerugian kecuali golongan orang yang beriman dan beramal soleh saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Maksudnya apa? Menasehati itu hanya menyampaikan kebenaran. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, kemudian tidak berubah, ya cukup kita doakan. Sudah. Kita doakan. Tugas kita hanya sampai di sana. Kita bukan memaksa orang lain menjadi baik. Kita tidak punya hak untuk itu. Ya. Tetapi menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam tastati fa bi lisani, fa illam tastati fa bi qalbi. Fa hiya ad'aful iman. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah itu dengan kekuatan kalian, dengan jabatan kalian. Jika tidak bisa, rubah dengan kekuatan lisan kalian. Kalau tidak bisa, dengan hati, dengan doa. Ya. Oke, jika kita menuntut hak tapi kewajiban ini masih kita kesampingkan, ya ini zalim ya. Minta masuk surga tapi sholat tara gitu ya. Gitu. Nggak adil itu, nggak tawazun yang seperti itu. Ya. Ya. Bagaimana pandangan dan sikap kita sebagai muslim terhadap hak asasi manusia yang elastis? Ya, kadang coba. Ya memang HAM ini adalah sesuatu yang menurut ya karena hasil pikiran manusia bisa saya katakan ya. Kenapa akal kita sangat terbatas? Konsepsi HAM ini membingungkan. Misalkan seperti ini, Anda punya hak untuk mendengarkan musik sekencang-kencangnya, tetapi orang lain juga punya hak untuk tidak terganggu oleh
aktivitas yang kita lakukan dengan mendengarkan musik. Sini kan kemudian memunculkan pertentangan. Tetapi selama bahwa itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia, ya silakan. Jadi mana kalau misalkan ada orang yang teriak-teriak, saya pikir kita juga tidak perlu berpandangan, oh dia membenci Islam gitu. Bisa jadi mungkin dia karena tidak paham tentang Islam. Tetapi kita harus juga memunculkan satu konsepsi yang namanya kewajiban asasi. Ya. Karena hak itu hanya bisa didapatkan kalau kewajiban terpenuhi. Ini kan kausalitas. Bagaimana bisa mengatakan hak sementara kewajiban tidak dilakukan? Inilah yang kemudian kenapa menjadi rancu, ya, Hilman, ya. Oke, Ariana, apa saja pencapaian manusia dalam misi Khalifah fil Ard dalam memakmurkan alam? Pencapaian manusia maksudnya bagaimana, Ariana? Tugas manusia atau bagaimana? Atau hasil-hasil? Kalau pencapaian kan hasil yang didapatkan manusia dalam misi Khalifah fil Ard. Ya harusnya Pak. Ya, keberlangsungan alam ini, tersebarnya kebaikan, kedamaian, ya. Karena itu agama seharusnya membawa kedamaian dengan konsepsi ini. Cuma ya ini yang dikritisi oleh para pemikir, ya. Kalau agama itu membawa kedamaian, kenapa banyak peperangan atas nama agama? Nah, karena itu kemudian tidak jarang agama ini ditumpangi oleh penumpang-penumpang gelap, bernapaskan radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Apakah itu hanya ada di Islam, Pak? Tidak. Ya. Kenapa di Indonesia itu kesannya Islam? Karena Islam yang dominan atau yang mayoritas, ya. Kalau di agama-agama yang lain juga banyak. Kawan-kawan semalam mengantar. Saya baru tahu kalau umat Hindu sekarang lagi dibingungkan dengan berkembangnya liberalisme Hindu. Jadi ada liberalisme Islam, ada liberalisme Hindu. Nah inilah yang kemudian kenapa melahirkan gerakan-gerakan yang sifatnya ekstrim, ya, keras. Karena ada pertentangan itu. Ada klaim-klaim atas nama agama. Jadi agama ini diklaim oleh beberapa kalangan hanya untuk hegemoni, baik itu hegemoni politik ataupun hegemoni ekonomi. Oke, Ananta, ya. Apa? Izin dulu nge-charge, Pak. Oke. Fathan Alatan Syafil. Terus ini kelas ini, ya. Oke, pertama teori bahwa manusia pertama itu adalah Adam, ini kan lahir dari kitab suci. Kitab suci ini pendekatannya adalah dogmatis, iman, keyakinan. Atau kebenaran yang diyakini. Sementara teori evolusi ini asumsi. Asumsi yang lahir, gitu ya. Kemudian diyakini karena banyaknya fenomena serupa yang ditunjukkan oleh alam semesta. Tetapi kan teori evolusi Darwin juga mengenal yang namanya missing link. Jadi dari Meganthropus, ya, Paleojapanicus, kemudian Pithecanthropus sampai Homo, ya, itu ada yang namanya missing link. Yang Darwin pun kesulitan menghubungkan antara makhluk yang dinamakan sebagai manusia purba dengan manusia modern. Jadi evolusi sendiri, makanya saya katakan itu adalah asumsi yang lahir karena banyaknya kemudian diyakini karena banyaknya fenomena alam serupa yang muncul. Kan kebenaran itu adalah kebohongan yang diucapkan secara berulang, katanya kan seperti itu. Atau kebohongan yang diucapkan secara berulang, maka itu menjadi kebenaran. Kalau siang hari panas, malamnya pasti hujan. Asumsi pertama seperti itu. Ternyata terus-terusan tuh. Kalau siangnya panas, malamnya hujan. Kalau siangnya hujan, langit pasti terang. Oh, ini asumsi. Oh, kalau siang hujan, berarti nanti malam kita bisa melihat bintang. Gitu ya. Asumsi kan? Kok terus-terusan seperti itu? Oh, berarti kalau siangnya hujan, pasti malamnya melihat bintang. Maka muncullah dari sana ilmuwan melahirkan teori hujan itu.
Dan itu masuk logika kita. Kalau siangnya itu hujan, maka awan-awan di langit itu sudah turun ke bumi, ya, menjadi hujan tuh. Maka awan di langit sudah tidak ada, ataupun kalau tersisa sedikit, akan tersisa sedikit, maka kita bisa melihat malam dengan sangat jelas. Ya. Jika hak dan kewajiban memiliki keterikatan, apakah seorang yang memiliki kewajiban sebagai manusia boleh menuntut haknya sebagai manusia? Ya, contohnya apa? Yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai manusia boleh menuntut haknya sebagai manusia. Ya, tapi logikanya, kalau kewajiban saja tidak dilakukan, bagaimana bisa dia menuntut hak gitu? Apa dasarnya? Anda tidak kuliah di Polban, Anda tidak tercatat sebagai alumni Polban, sebagai mahasiswa Polban. Ya. SPP tidak bayar, kuliah tidak datang, tapi pas wisuda jual ujung-ujung datang minta ijazah. Logis nggak seperti itu? So kan, ya. Lawan dari kata ajin yang bebas. Maksud dari kata tersebut, ya yang namanya ins itu kan terikat. Kita terikat dengan keimanan. Kita terikat dengan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Gitu ya. Ini kan aspeknya spiritualitas. Gitu. Sementara kalau al-jins, gitu ya, itu memang lebih bebas. Tidak seterikat. Al-jins sebenarnya terikat juga ya. Tetapi dia diberikan kebebasan. Karena itu kemudian dalam konsepsi jin ada yang namanya iblis, ada yang namanya setan, ya sebagai sifat. Kenapa ya? Karena dia bebas mau apa iblis itu ya. Sementara manusia itu dia terikat. Kenapa? Karena dia masih bisa masuk ke surga, bisa masuk. Tetapi tetap mematuhi semua aturan. Ya, agama ini adalah pembebasan. Jadi keterikatan yang memberikan kebebasan. Memang ini agak sedikit bingung. Cuma maksudnya seperti ini. Kalau Anda terikat dengan Allah, maka Anda akan bebas dari kesempitan-kesempitan dunia. Kalau Anda yakin bahwa Allah pemberi rezeki, maka Anda tidak akan khawatir dengan rezeki. Kan gitu. Kalau Anda yakin kepada Allah bahwa Allah sudah menentukan jodoh Anda, maka Anda tidak akan khawatir dengan jodoh Anda. Gitu. Ya. Kalau Anda yakin bahwa Allah itu maha pemurah dan terikat dengan Allah, gitu, maka bagaimana Anda khawatir tidak bisa makan pada hari ini? Kan Allah maha pemurah. Gitu. Kopi dulu ya. Silakan kalau ada kopi Anda juga disantap ya. Santai saja kuliah dengan saya. Ya. Makanya saya tertarik beberapa waktu ke belakang ada pedagang ya. Seorang pedagang buah-buahan, tapi di gerobaknya itu ada tulisannya dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan, bagaimana saya takut dengan rezeki sementara saya terikat dengan Tuhan pemberi rezeki. Gitu, ya. Gitu ya. Siapa? Sekarang Aurel ya. Potensi positif negatif ya. Palhama pujuraha wa taqwaha ya. Iya, seharusnya bisa ya. Bisa. Energi negatif itu. Dalam teori termodinamika ya, kita itu kan tidak bisa menciptakan, tetapi bisa merubah satu energi ke energi yang lain. Bagaimana solusinya ya? Al-Quran makanya menuntun itu. Ya. Maka pahami, baca, ya, pelajari, baca, pahami, gali tentang Al-Quran. Ya. Boleh bersifat egois untuk mempertahankan kita? Oh iya, hak kita itu harus dijaga. Maka kata Nabi, siapapun yang meninggal karena mempertahankan haknya, ya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Jadi ada pencuri datang ke rumah, gitu ya. Jangan kita mengatakan silahkan ambil saja apa yang Anda inginkan, gitu ya. Atau keenakan kalau kayak gitu. Harta itu adalah hak kita. Maka kata Nabi ada pencuri datang ke rumah, kemudian si tuan rumah itu mati karena mempertahankan hartanya, maka itu syahid matinya. Ya.
Jadi hak itu ya, harus diperhatikan. Apakah itu egois? Saya tidak bisa mengatakan ke sana gitu. Sebagai bagian egois, tapi sebagai bagian dari kewajiban kita. Oke. Nah, itu mahasiswa juga ya. Pak, saya berhak mendapatkan nilai A, Pak. Kenapa Bapak ngasihnya ke saya nilai AB? Saya tanya, apa dasar Anda mengatakan Anda berhak mendapat nilai A? Ya, pertama saya seorang Muslim, gitu ya. Saya keturunan pesantren, segala macam. Saya katakan, lo apa hubungannya? Anda tugas nggak masuk, gitu ya. Mentoring metagama Anda nggak hadir. Bagaimana Anda bisa mengatakan berhak mendapatkan nilai A? Jadi harus logis juga ketika Anda mengklaim atau mempertahankan hak itu. Dasarnya apa? Oke, dua terakhir ya. Misal kebutuhan minyak bumi kita sedang tinggi, yang berarti kita mencarinya lebih banyak lagi dan dalam persoalan itu kita merusak alam. Nah, dalam tersebut aspek apa yang kita harus kedepankan? Apakah aspek kewajiban itu sebagai manusia atau kewajiban? Oke, ini saya bahas lebih lanjut ke depan ya. Irfan tolong diingatkan ya. Oke, relasi manusia dengan alam. Fahmi ya. Yang bertanya manusia dalam pandangan Islam, khususnya pada poin nomor 2 pada aspek sosialita. Sebutkan bahwa manusia dalam perspektif jelas mengakui bahwa agamanya adalah bersaudara satu dengan yang lain. Namun mengapa pada zaman ini tidak banyak muslim yang saling tidak suka satu sama lain dan sering berpecah belah? Pekan depan ya, relasi antar manusia, Fahmi ya. Prinsipnya gini, adanya kerusakan itu karena adanya kesalahan dalam memahami. Barang itu kalau rusak, itu bukan karena kita memahami barang itu, bisa jadi karena kita tidak memahami barang itu. Kalau HP-nya Asia Hidayah, zaman Iraha gitu ya, dipakai main Free Fire-nya rusak gitu ya. Kalau HP-nya itu kentang dalam bahasa Anda, kemudian digunakan untuk main Mobile Legends, main PUBG gitu, rusak ya. Kalau HP-nya prosesor Intel digunakan untuk develop aplikasi, ya rusak gitu. Seperti itu ya, betul ya, Hilman ya. Jadi prosesornya mesti AMD ya kalau aplikasi ya. Betul nggak? Saya takut salah, tolong koreksi kalau salah. Bisa Pak, AMD Intel juga, tapi yang bagusnya. Iya. Tapi kan setiap prosesor itu kan ada spek untuk penggunaannya ya. Tidak semua prosesor kemudian bisa di ini. Ini prosesornya Intel Pentium berapa gitu. Tetapi diinstal itu di sana Football Manager misalkan. Saya ini dari zaman kuliah pecinta Football Manager, dari mulai Championship Manager yang bulat-bulat itu, yang awalnya saya bingung ini permainan apa gitu ya, cuma nyusun udah diam nonton bulat-bulat bergerak. Lama-lama saya coba kemudian ketagihan. Itu digunakan di PC itu bagus. Tapi ketika saya instalkan di laptop, ternyata gambarnya itu patah-patah. Ditanya oleh kawan, RAM-nya berapa gitu. Nah, kenapa seperti itu? Kata kawan saya, nanti laptop kamu bisa rusak. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan speknya. Nah, saya ditanya kenapa menggunakan di laptop? Ya saya kan nggak ngerti, saya pikir sama saja. Jadi kerusakan itu bisa jadi karena kita tidak paham. Ya, maka kita pahami ajaran agama ini seluruhnya secara holistik. Jangan parsial gitu ya memahaminya. Makanya saya katakan kata jihad ini kenapa maknanya menjadi negatif, karena dipahaminya hanya perang. Gitu. Padahal ternyata jihad itu tidak selalu bermakna perang dalam Al-Quran ini. Termasuk manusia, hak dan kewajiban. Tapi paling tidak pada hari ini, perkuliahan kita ingin memberikan gambaran kepada Anda, ya,
bahwa ini loh manusia dalam perspektif Al-Quran, dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Baik kewajiban itu terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap manusia, sesama manusia, bahkan terhadap hewan. Jadi hubungan manusia itu bukan hanya hablum minallah, tetapi hablum minan nafs, hablum minan nas, hubungan dengan jiwa diri kita, hubungan dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan dengan alam. Ini yang kemudian harus kita pahami secara ya. Oke, Man, keluar saja Man, share screen. Oke, saya pikir seperti itu ya, saudara ya. Man, tolong dibantu di capture dan dikirim ke grup seperti biasa ya. Oke, saya pikir seperti itu pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan Anda. Ini saya sangat menikmati sekali pertanyaan-pertanyaan kritis dari Anda ya. Termasuk sangat sah tadi Anda mempertanyakan kenapa Allah ingin disembah, itu sangat sah. Ini pertanyaan yang berani ya, gitu ya. Pertanyaan yang berani. Dan itu sah. Jadi Anda jangan ragu-ragu ya. Termasuk kemarin saya senang ketika ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau salah satu mahasiswa murtad? Berani sekali mahasiswa bertanya seperti itu. Tapi saya katakan sah-sah saja. Saya tidak akan membatasi, oh ini pertanyaan yang boleh, ini pertanyaan yang tidak boleh. Tetapi saya katakan saya akan proporsional. Kalau tema hari ini tentang ini, kita bahas ini. Ya. Kalau temanya nanti ada, saya akan tempatkan di temanya. Ya. Oke, seperti itu. Bisi pintar teing man. Ya. Cukup ya sampai sini. Setelah ini Anda ada kuliah lagi?